Dalam pelajaran tematik 1, terdapat 3 subtema. Dalam subtema 1, akan membahas tentang tumbuhan sahabatku. Dalam subtema kedua, kita akan membahas tentang hewan sahabatku. Dalam subtema ketiga, kita akan membahas tentang ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Selamat datang dalam subtema pertama, yaitu tumbuhan sahabatku. Dalam subtema ini, kita akan mempelajari bagian dan cara tumbuhan berkembang biak serta manfaat tumbuhan bagi manusia. Amati gambar berikut ini. Dari gambar, terlihat bahwa tanaman memiliki beragam manfaat untuk manusia dan lingkungan. Dapatkah kamu menyebutkan manfaat-manfaat tanaman? Secara umum, terdapat 5 manfaat besar tanaman, di antaranya sebagai sumber energi bagi manusia, sebagai pemasok sumber vitamin dan serat untuk kesehatan manusia, sebagai pemasok oksigen alami pada bumi, sebagai pengikat air tanah, serta sebagai tempat peneduh dan juga untuk mempercantik bumi. Tanaman memiliki bagian tubuh yang berbeda fungsinya. Secara umum, tanaman terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Bagian tubuh tanaman berguna untuk proses fotosintesis, juga sebagai alat reproduksi untuk berkembang biak. Tanaman memiliki beberapa cara untuk berkembang biak, yaitu generatif dan vegetatif. Mari kita membahasnya satu persatu. Bagian tubuh yang membantu perkembangbiakan tanaman secara generatif adalah bunga. Bunga terdiri dari bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Mari perhatikan bagan bunga ini. Ini adalah bagian tubuh bunga sempurna. Bunga tidak sempurna tidak memiliki seluruh bagian tubuh bunga sempurna. Tes kemampuanmu. Beri nama bagian-bagian bunga sempurna ini dengan tepat. Klik untuk mengetahui jawabannya. Proses perkembangbiakan bunga secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Mari kita amati proses penyerbukan pada bagan ini. 1. Serbuk sari akan terlepas dari benang sari. 2. Serbuk sari akan menempel pada kepala putik. 3. Dari kepala putik, serbuk sari melepaskan nukleus atau sel jantan. Sel jantan akan bergerak menuju sel telur di dalam bakal buah. 4. Sampai di tempat bakal buah, akan terjadi pembuahan dan akan membentuk biji. 5. Biji akan jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi tanaman baru. Penyerbukan generatif memiliki beberapa cara, yaitu penyerbukan sendiri. Dalam proses ini, serbuk sari jatuh pada bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Dalam proses ini, serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berada dalam satu tumbuhan tersebut. Penyerbukan silang. Serbuk sari dari penyerbukan ini berasal dari bunga lain, namun berasal dari tanaman lain dan sejenis. Penyerbukan bastar. Penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang beda tanaman dan beda jenis. Proses penyerbukan diawali dengan lepas atau berpindahnya serbuk sari. Perpindahan atau lepasnya serbuk sari ini dapat diakibatkan oleh banyak hal. Pertama, serbuk sari berpindah akibat angin. Ketika angin bertiup, serbuk sari akan terbang dan dapat hinggap di kepala putik. Penyerbukan ini dibantu oleh media angin. Kedua, serbuk sari berpindah akibat hewan. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu atau lebah hinggap dari bunga ke bunga? Saat serangga hinggap ke sebuah bunga, maka serbuk sari menempel pada tubuh serangga.
Serbuk sari berpindah ke kepala putik bunga yang lain sesuai dengan bunga yang dihinggapi serangga. Ketiga, serbuk sari pindah akibat bantuan manusia. Hampir serupa dengan bantuan hewan, seringkali manusia bersinggungan dengan tanaman. Hal ini yang membuat serbuk sari menempel dan berpindah ke bunga lain. Keempat, serbuk sari berpindah akibat air hujan. Kita sudah membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Mari kita uji pemahamanmu dalam tes kemampuan. Isilah titik-titik dalam bagan penyerbukan sesuai dengan proses perkembangbiakan generatif. Klik untuk mengetahui urutan yang tepat. Tes kemampuanmu. Perhatikan gambar ini. Tariklah garis yang menghubungkan gambar proses penyerbukannya dengan media yang membantu penyerbukan. Klik untuk mengetahui jawabannya. Setelah kamu paham akan perkembangbiakan generatif, tes kemampuanmu. Perhatikan gambar ini. Tariklah garis yang menghubungkan gambar proses penyerbukannya dengan media yang membantu penyerbukan. Klik untuk mengetahui jawabannya. Setelah kamu paham akan perkembangbiakan generatif, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Mari kita perhatikan tanaman ini. Apakah tanaman ini memiliki bunga? Bagaimana perkembangbiakannya? Tanaman yang tidak memiliki bunga akan melakukan perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan. Proses ini disebut dengan proses vegetatif. Proses vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan oleh tanaman yang memiliki tunas. Contohnya, pisang, bambu, cocor bebek, tebu. Perkembangbiakan vegetatif alami juga dilakukan oleh tanaman yang memiliki umbi-umbian, antara lain umbi batang, yaitu bengkoang, umbi lapis, yaitu bawang merah, umbi akar, yaitu wortel dan lobak. Selain itu, perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan geragih atau stolon pada stroberi dan rizoma pada jahe. Sementara, perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia dengan metode stek, cangkok, okulasi, dan menyambung. Perkembangbiakan tumbuhan ini juga dipengaruhi oleh keadaan alam. Misalnya, jenis dan kesuburan tanah, suhu wilayah, atau kandungan air di tempat tanaman itu ditanam. Karena perbedaan alam, maka setiap tempat atau negara memiliki bunga yang dijadikan ciri khas. Bunga-bunga di negara sekitar Indonesia memiliki karakteristik yang hampir mirip karena kondisi alam yang mirip. Namun, bunga dari benua lain memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Apakah kamu tahu negara-negara apa saja yang menjadi negara tetangga Indonesia? Indonesia terletak di benua Asia Tenggara. Perhatikan peta negara Asia Tenggara. Mari kita sebutkan nama negaranya satu persatu. Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia. Semua negara tersebut bergabung dalam satu perkumpulan yang disebut ASEAN. Negara-negara ini bergabung untuk saling membantu dalam kemajuan setiap negara.
Mari membaca artikel singkat tentang kerjasama ASEAN dalam bidang kesehatan. Indonesia tuan rumah peluncuran ASEAN Car Free Day. Pada Minggu pagi, 5 Agustus 2018, komunitas ASEAN menyaksikan peluncuran Hari Bebas Kendaraan Bermotor ASEAN atau ASEAN Car Free Day atau ASEAN CFD di Jakarta. Indonesia mendapat kehormatan menjadi lead country dan tuan rumah peluncuran ASEAN CFD karena Indonesia merupakan negara pertama di kawasan ASEAN yang melaksanakan CFD pada tahun 2002. Melalui kegiatan ASEAN CFD ini juga, para menteri kesehatan negara-negara ASEAN akan mempromosikan gaya hidup sehat dan mengatasi ancaman penyakit tidak menular. Kegiatan ASEAN CFD ini merupakan implementasi dari ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy, and Harmonious Society. Negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia, turut bergabung dalam peluncuran ASEAN CFD dengan melaksanakan Car Free Day secara simultan di negara masing-masing. Negara-negara tersebut telah melakukan Weekly Car Free Days atau Car Free Mornings. Sementara itu, negara anggota ASEAN lainnya juga telah memulai Hari Bebas Kendaraan Bermotor, seperti Singapura, yang telah mengadakan kegiatan serupa pada tanggal 27 Juli 2018. Negara anggota ASEAN lainnya juga telah menjadwalkan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dalam beberapa bulan mendatang. Artikel tersebut merupakan laporan dari kejadian saat acara ASEAN berlangsung. Dari artikel, kita bisa melihat kerjasama ASEAN dalam bidang kesehatan. Kini saatnya kamu membuat laporanmu. Buatlah tulisan mengenai bunga yang menjadi ciri khas negara ASEAN. Isilah diagram ini untuk membantu mencari perbedaan dan persamaan bunga. Kamu dapat mencari informasi dari buku atau artikel internet. Setelah selesai membuat laporan, kamu boleh membacakannya di depan kelasmu. Selain bunga, negara ASEAN juga menghasilkan buah-buahan. Indonesia adalah salah satu negara terproduktif dalam menghasilkan buah. Mari kita perhatikan artikel produksi buah-buahan pada tahun 2015. Jeruk adalah buah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Cara mengkonsumsinya mudah, serta kandungan gizi yang tinggi membuat jeruk banyak diminati oleh seluruh kalangan. Beberapa provinsi di Indonesia terkenal sebagai penghasil jeruk, yaitu Sumatera Utara, yang menghasilkan 483.006.000 kilogram jeruk. Provinsi Jawa Timur berhasil menghasilkan 480.396.000 kilogram. Sementara, Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan 147.371.000 kilogram jeruk pada tahun 2015. Dengan produksi jeruk yang tinggi, diharapkan masyarakat dapat menikmati hasil bumi sendiri. Perhatikan jumlah produksi jeruk dari 3 provinsi di Indonesia tersebut. Sumatera Utara menghasilkan 480.396.000 kilogram jeruk. Dapatkah kamu menyebutkan nilai tempat untuk bilangan 480.396.000? Perhatikan tabel nilai tempat ini. Terdapat 3 nilai tempat, yaitu jutaan, ribuan, dan dasar. Setiap nilai tempat terdiri dari 3 angka. Setiap 3 angka dipisahkan oleh tanda titik. Mari masukkan angka 480.396.000 ke dalam tabel nilai tempat.
Tes kemampuanmu. Tulislah bilangan dalam bentuk penulisan standar di bawah ini. Kini perhatikan tabel produksi sayur di Indonesia. Dapatkah kamu mengurutkan dari jumlah terbanyak sampai jumlah tersedikit? Klik untuk mengetahui urutan yang benar. Sayur mayur dapat diolah menjadi aneka makanan yang lezat. Selain menyantapnya sendiri, kita dapat berbagi makanan bergizi kepada orang yang tidak mampu. Berbagi makanan dan membantu orang yang kesusahan sesuai dengan Pancasila, terutama sila kelima. Mari kita membaca bersama bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tes kemampuanmu. Tulislah bilangan dalam bentuk penulisan standar di bawah ini. Di akhir pembelajaran ini, kamu dapat mencari kata-kata yang kamu tidak pahami dalam daftar istilah ini. Setelah kamu paham akan perkembangbiakan generatif, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Mari kita perhatikan tanaman ini. Apakah tanaman ini memiliki bunga? Bagaimana perkembangbiakannya?